29 September, Taiwan mencatat satu kasus lokal, yakni seorang PMI wanita, di mana tes uji sejak Juli sebanyak 8 kali hasilnya negatif, namun positif pada tes uji ke-9. Selain itu ada 10 kasus asal luar negeri. Gedung Putih Amerika sebelumnya mengumumkan bahwa mulai awal November bagi yang telah menyelesaikan vaksinasi jenis Moderna dan BNT yang telah disahkan oleh WHO dapat memasuki wilayah Amerika, namun tidak meliputi vaksin jenis Medigen produk lokal Taiwan. Sementara itu Jepang tanggal 27 September mengumumkan bagi yang telah menyelesaikan vaksinasi total untuk jenis AZ, BNT, dan Moderna, maka masa karantina akan diperpendek dari 14 hari menjadi 10 hari. Vaksin Medigen masih belum tercakup di dalamnya karena belum mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang. Hubungan dengan semakin diperlonggarnya protokol perbatasan Amerika dan Jepang namun tidak mencakup vaksin Medigen, parpol oposisi mengimbau agar proses pengajuan sertifikasi internasional dapat dipercepat. MOFA menegaskan akan mengikuti petunjuk dari CCC, melakukan negosiasi dengan pihak Jepang guna mendapatkan sertifikasi mutualisme internasional. Pihak Rumah Sakit Encugung menyatakan permintaan maaf atas kesilapan penyuntikan vaksin di posko kelenteng Yungfu di distrik Inke tanggal 27 yang memberikan vaksin BNT bagi 25 warga, namun lupa untuk diencerkan terlebih dahulu dengan air salin yang artinya setiap orang mendapatkan 6 dosis sekaligus. 钥匙直接把这个交给就放在冰箱里面，说这个25瓶要先施打。那护理师知道说先施打，然后看有些瓶盖掉。 他们因为以为这些是稀释过，也以为是残剂，所以每一瓶抽1份。 Rumah sakit menegaskan 25 botol sebenarnya dapat disuntik untuk 150 orang. Kesilapan dicurigai terjadi saat pengalihan tugas. Ada yang bertabrakan sehingga ada tutup botol yang terlepas. Vaksin yang telah diencerkan atau belum sama-sama tidak berwarna, sehingga sulit untuk dibedakan. Untuk vaksin BNT, setiap botolnya mengandung 0,45 ml cairan kental yang telah didinginkan dan harus diencerkan dengan 1,8 ml air salin yang bebas bakteri, sehingga membutuhkan waktu proses yang lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Berkenaan dengan 25 orang yang telah disuntik, 20 orang diantaranya telah menjalani pemeriksaan, 9 orang tengah dipantau kondisinya di rumah sakit, 5 melaporkan tidak ada efek apapun. Adapun pemantauan akan dilakukan selama 1 bulan penuh. Pihak CCC menjelaskan dengan merujuk kepada informasi dari luar negeri, pemberian dosis yang berlebihan akan menimbulkan efek samping sakit nyeri dan bengkak merah. Namun hingga saat ini masih belum ada kondisi tidak dibutuhkannya suntikan dosis kedua. Departemen Kesehatan New Taipei memerintahkan pihak rumah sakit untuk menghentikan tugas vaksinasi selama sepekan. Penyuntikan tanggal 28 September hingga 1 Oktober untuk 800 orang kini dialihkan ke rumah sakit Xingfu, sementara penyuntikan di 2 posko lainnya akan ditangani tim medis lain. Kini di Taiwan ada 4 jenis vaksin yang dapat diberikan, antara lain AZ, Moderna yang telah diencerkan sebelumnya, sehingga dapat disuntik langsung. Sementara untuk vaksin Medigen diproduksi dalam bentuk 1 kali dosis penyuntikan, sehingga tidak perlu diencerkan. Hanya vaksin BNT yang lebih khusus, di mana di dalamnya terdapat cairan kental yang telah dibekukan dan harus membutuhkan pengenceran dengan air salin sebanyak 1,8 ml, barulah dapat disuntikan kepada warga dengan rata-rata penggunaan 1 botol untuk kebutuhan 6 dosis atau orang. Sejak waspada pandemi diturunkan menjadi level 2, namun 8 bidang usaha khusus masih tetap ditutup. Kementerian Perekonomian tanggal 28 September mengumumkan program revitalisasi. Khusus bagi setiap karyawan akan mendapatkan dana subsidi sebesar 30.000 dolar Taiwan dan 10.000 dolar Taiwan bagi majikan setiap merekrut 1 karyawan. Pendaftaran online akan dimulai per hari ini hingga 31 Oktober, dan dana subsidi akan langsung ditransfer ke rekening karyawan. Kementerian Perekonomian menjelaskan jika program subsidi kali ini juga mengikutsertakan karyawan tetap yang diikutsertakan dalam asuransi ketenagakerjaan, program pensiun sebelum tanggal 31 Agustus, di mana juga mencakup bagi yang memegang kartu APRC, namun tidak termasuk pekerja paruh waktu dan pekerja migran asing, dengan kalkulasi sebanyak 6.000 perusahaan dan 30 ribuan karyawan yang akan menikmati fasilitas tersebut. Hari Nasional akan segera tiba. Angkatan bersenjata melakukan gladi resik paruh kapasitas tanggal 28 September. Thunder Tiger dengan 3 pesawat latihan tempur jenis AT-3 melaju pesat di atas angkasa Istana Kepresidenan sembari mengeluarkan asap berwarna, menjadi pertunjukan utama perayaan Double Ten. Angkatan Bersenjata Nasional mengeluarkan ragam pesawat tempur dan pesawat militer, total 29 buah, termasuk helikopter Apache, Cobra, Black Hawk. Setelah itu dilanjutkan dengan paduan pesawat tempur jenis F-16V, Mirage 2000 dan IDF yang melesat cepat. Dalam perayaan Hari Nasional tahun ini, yang menjadi pusat perhatian adalah helikopter jenis CH-47SD yang membawa bendera berukuran raksasa.